Baik, selamat datang. Saya ucapkan kepada para mahasiswa baru program studi farmasi. Di sini saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Kadegida Krisnadewi. Saya merupakan salah satu dosen farmasi di Universitas Bali WIPA. Nah, di sini saya memegang 3 mata kuliah, yaitu salah satunya botanik farmasi, lalu yang kedua farmasetika, dan yang ketiga pengantar kefarmasian. Nah, pada pertemuan minggu awal kita, saya akan menjelaskan tentang bagian-bagian kefarmasian yang hanya pendahuluannya saja untuk memperkenalkan kepada kalian apa sih farmasi ini dan apa saja kuliah-kuliah atau materi-materi yang akan kita pelajari. Mari kita mulai dengan materi yang pertama, yaitu tentang botanik farmasi. Baik, sebelum saya memulai tentang materi, di sini saya akan menyampaikan kepada kalian kontrak perkuliahan dan tata tertib dalam kuliah dari saya. Yang pertama, mahasiswa wajib hadir 75% pertemuan dari materi yang saya berikan. Nah, jumlah pertemuan dalam satu semester yaitu totalnya 14 pertemuan. Lalu, di sini karena kuliahnya online, jadi saya tidak terlalu memberikan peraturan terkait keterlambatan, karena di sini saya memberikan secara video tutorial. Jadi untuk tata tertib nomor 3 tidak akan saya berlakukan. Lalu selama kelas online ini mahasiswa bisa mengikuti dengan santai saja ya, karena boleh bisa makan, bisa minum dan sebagainya. Nah, pertama-tama saya akan menjelaskan deskripsi singkat terkait mata kuliah dari botanik farmasi. Nah, mata kuliah botanik farmasi merupakan mata kuliah wajib yang terdiri dari 2 SKS, di mana 1 SKS itu dengan estimasi waktu 50 menit. Dan kalau misalkan 2 SKS berarti 100 menit. Nah, dalam video tutorial ini mungkin nanti akan berdurasi 10 menitan sampai dengan 20 menit atau 15 menit. Namun itu sudah terhitung. Dan nanti saya akan memberikan beberapa tugas dari mata kuliah saya di setiap pertemuannya. Seperti itu. Nah, secara teori, mata kuliah botanik farmasi ini mempelajari tentang tumbuhan, terutama yang berpotensi sebagai tumbuhan obat, baik secara makroskopis maupun mikroskopis. Nah, di sini akan dijelaskan konsep secara sistematik mengenai klasifikasi dan tata nama tumbuhan, terminologi tumbuhan, seperti sel, jaringan, organ vegetatif, dan reproduksi tumbuhan. Di samping itu, di sini juga akan menjelaskan tentang respirasi, fotosintesis, dan metabolisme sekunder dari tumbuhan. Baik, ada beberapa metode pembelajaran yang akan saya berikan. Yang pertama adalah dengan ceramah. Lalu kita akan melakukan problem-based learning, atau di sini akan mencari kasus-kasus. Lalu yang ketiga adalah tugas dari sebuah proyek. Lalu ini ada praktikum, lalu audiovisual dan latihan-latihan. Mungkin dalam metode pembelajaran ini tidak semua akan kita lakukan, seperti misalkan praktik, karena kita menyesuaikan dengan kondisi yang ada pada saat ini. Jadi di sini kita akan memaksimalkan pada metode pembelajaran nomor 1, yaitu dengan ceramah, dan kita akan melakukan banyak latihan tentang materi yang sudah saya berikan. Seperti itu. Baik, kita masuk. Ini ada peta konsep pembelajaran. Nah, seperti kita tahu, bidang kefarmasian itu sebenarnya luas. Nah, kalau misalkan kita melihat pada sosial media atau acara televisi, itu hampir di atas 50% merupakan produk kefarmasian seperti sabun, pasta gigi, obat-obatan, dan sebagainya. Dan kosmetik pun juga. Nah, dalam bidang kefarmasian ini, itu dibagi menjadi tiga konsep atau 3 bagian, di mana farmasi yang bisa mempelajari atau menekuni atau jurusan farmasi yang mempelajari tentang farmasi industri, yang kedua tentang farmasi klinis, dan yang ketiga farmasi bahan alam. Nah,
baik farmasi industri, klinis, dan bahan alam ini mempunyai tugasnya masing-masing. Nah, di sini kita akan fokus dalam farmasi bahan alam terkait dengan materi yang akan kita sampaikan pada hari ini. Nah, dalam farmasi bahan alam, seperti yang mungkin teman-teman sudah membayangkan bahwa di sini kita akan mempelajari tentang aspek-aspek apa sih yang bisa kita dapatkan dari lingkungan sekitar kita, dari tumbuhan, baik itu hewan, baik itu zat mineral. Nah, dari zat-zat tersebut, apa yang bisa kita dapatkan dan kita pergunakan untuk kebutuhan medis atau obat. Nah, untuk materi yang kali ini, kita akan mempelajari tentang botani farmasi. Nah, di samping itu, untuk semester-semester selanjutnya, ada materi-materi yang lebih tinggi lagi, yaitu seperti farmakognosi dan fitokimia, di mana di sana kita tidak hanya mempelajari tentang zat aktif yang ada pada tumbuhan, tapi juga yang ada pada hewan, lalu zat mineral. Dan kita akan mempelajari tentang metode untuk mendapatkan zat aktif tersebut. Namun, untuk pertemuan kali ini, saya akan menjelaskan tentang dasar-dasar dari tumbuhan. Baik, materi pertama yang akan saya sampaikan adalah tentang tumbuhan, yaitu akarnya, sistem perakaran tumbuhan. Nah, tujuan dari saya menyampaikan materi ini adalah yang pertama, mahasiswa dapat menjelaskan struktur dan fungsi dari akar tumbuhan. Yang kedua, mahasiswa dapat menjelaskan perbedaan akar berdasarkan percabangannya. Lalu yang ketiga, mahasiswa dapat menjelaskan modifikasi akar pada tumbuhan. Baik, kita lanjut. Pendahuluan. Jadi, dalam akar itu terdapat yang namanya radikula. Nah, apa itu akar? Akar merupakan organ tumbuhan yang paling sederhana yang berasal dari radikula. Nah, radikula itu apa? Radikula adalah sesuatu yang berasal dari biji, di mana strukturnya halus dan dia bergerak menembus tanah. Radikula dari biji akar ini nantinya akan berkembang menjadi akar utama atau sering disebut sebagai akar tunggang. Bila kita lihat pada gambar, radikula ini menempel pada biji yang halus, lalu dia akan tumbuh dan menembus akar, yang dimana nanti dia akan berkembang menjadi akar utama. Baik, adapun ciri-ciri akar, yaitu yang pertama, akar umumnya tidak berwarna hijau dan berada di dalam tanah dan bersifat geotropik dan fototropik, di mana dia bersifat geotropik yaitu di dalam tanah, dan fototropik tidak terkena dengan sinar, dan mereka itu hidrotropik, di mana yang artinya mereka membutuhkan air. Lalu yang kedua, tidak memiliki mata tunas. Lalu yang ketiga, tidak memiliki nodus atau internodus. Lalu yang keempat, akarnya memiliki rambut-rambut akar yang berupa uniseluler. Adapun beberapa fungsi akar, yaitu yang pertama, menentukan posisi tanaman. Lalu yang kedua, absorpsi air dan garam-garam mineral dari dalam tanah. Lalu yang ketiga, tempat penyimpanan makanan. Dan yang keempat, dia akan membawa air dari dalam tanah menuju batang. Lalu yang kelima, pada beberapa tanaman, sebagian itu berfungsi untuk fotosintesis maupun respirasi. Baik, masuk ke sistem perakaran. Jadi sistem perakaran ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu akar tunggang dan akar serabut. Nah, seperti yang kita tahu, pasti kalian sudah pernah mempelajari ini pada saat SMA. Jadi, akar tunggang itu merupakan akar lembaga atau yang seperti saya sebut tadi radikula, yang tumbuh terus menjadi akar utamanya, dan setelah akar utama itu dan mereka bercabang. Lalu untuk akar serabut itu merupakan akar lembaga juga, tapi dalam perkembangannya dia tidak terus berkembang. Jadi pangkal batangnya keluar, lalu akan banyak akar-akar lain yang tumbuh, namun ukurannya relatif sama sehingga akar serabut itu cenderung lebih kecil. Nah, seperti kita lihat pada definisinya, di sini tertulis akar tunggang merupakan akar lembaga yang tumbuh terus menjadi akar utama dan bercabang-cabang. Lalu untuk akar serabut
merupakan akar lembaga yang dalam perkembangan selanjutnya tidak berkembang, tetapi pada pangkal batangnya keluar akar yang banyak dan berukuran relatif sama.